Pemirsa, polisi melakukan evakuasi korban tsunami yang melanda sejumlah kawasan di Serang, Banten. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Edi Sumardi. Selamat sore, Pak Edi. Ya, selamat sore dengan AKBP Edi Sumardi, Mbak. Ya, baik. Pak Sumardi, bisa Anda sampaikan kepada kami bagaimana perkembangan terakhir dari evakuasi korban yang ada di Banten? Ya, dapat kami sampaikan kepada seluruh pemirsa tentang situasi terkini, bahwa kami sangat prihatin dan sedang ikut berduka atas musibah yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Banten, khususnya di beberapa kabupaten di pesisir pantai. Tapi kami laporkan kepada pemirsa bahwa saat ini untuk kondisi jalan menuju ke daerah lokasi sudah bisa dilalui dengan bantuan dan kerjasama dari pemerintah daerah, TNI dan Polri serta BPBD untuk membersihkan jalan sebagai akses utama untuk menuju ke lokasi. Dapat juga kami sampaikan yang sudah bisa dilalui. Ya, sampai dengan saat ini kita sedang fokus untuk berupaya menyelamatkan korban-korban yang masih tertimbun, sekaligus untuk berusaha mengevakuasi korban yang kita temukan untuk kita bawa ke rumah sakit Pandeglang. Saat ini untuk kondisi beberapa ratus perumahan memang ada yang porak-poranda dan itu sedang dilakukan upaya pengeluaran daripada korban yang tertimbun dari rumah tersebut. Demikian. Oke. Baik, Pak Sumardi, tadi Anda mengatakan sudah ada jalan yang bisa dilalui, bisa diinformasikan jalan mana saja persisnya? Ya, jalan menuju ke Pantai Carita dan ke Labuan, serta Desa Sinangka. Iya, jadi kalau Pantai dari tadi Carita, Labuhan, dan Desa Nangka, Pak ya? Sinangka, baik. Ya, saat ini Bapak Kapolri beserta pejabat utama Mabes Polri dan Bapak Kapolda serta Danrem juga sedang melakukan peninjauan serta memberikan arahan-arahan petunjuk untuk mempercepat proses evakuasi, mengutamakan pelayanan pertolongan kepada pihak korban, dan berusaha untuk membantu pemerintah dalam hal penyediaan dokter serta alat-alat. Yang kita butuhkan di sini adalah alat-alat eskavator ya untuk memindahkan pondasi-pondasi rumah yang menimbun beberapa korban dan sebagainya. Oke. Jadi terutama alat yang dibutuhkan adalah eskavator ya Pak. Apa saja Pak penunjang lainnya yang dibutuhkan oleh tim dari Polda Banten terutama untuk mempercepat proses evakuasi? Ya, pertama untuk eskavator ya, alat berat. Yang kedua mungkin kendaraan alat angkut ya seperti truk dan sebagainya ya untuk mengangkut barang-barang yang tertimpa itu. Sekaligus kita juga membutuhkan ambulan untuk mengevakuasi daripada korban-korban ke rumah sakit. Saat ini pihak Polri beserta TNI sudah diterjunkan sebanyak hampir 600 orang di beberapa titik, fokus untuk membantu evakuasi dan penyelamatan korban-korban yang masih hidup untuk dibawa ke rumah sakit. Demikian. Oke. Titik mana saja Pak pusatnya? Ya. Titik mana saja yang diterjunkan oleh para personil ini? Hampir di sebagian besar di Kabupaten Cilegon, ya di Kabupaten Cilegon, Kabupaten Merak. Ya, di Cilegon dan di beberapa di daerah Merak. Baik, oke. Pak Sumardi, apakah ada laporan dari para warga yang masuk kepada Polda Banten mengenai anggota keluarga mereka yang hilang? Atau seperti apa sebetulnya data terakhir jumlah korban yang masih dilaporkan hilang? Ya, ada beberapa masyarakat yang melaporkan ada beberapa keluarga korban yang belum ditemukan. Kita juga terus melakukan inventarisasi serta melakukan sosialisasi kepada tim
Basarnas sekaligus BPBD dan anggota TNI Polri yang berada di lapangan untuk ikut membantu pencarian keluarga korban yang masih belum bisa ditemukan. Kami mohon doanya, kami mohon bantuannya, mudah-mudahan semua bisa cepat teratasi dan insya Allah tidak ada kejadian yang lain daripada ini. Demikian. Baik. Selain itu Pak Sumardi, apa kendala utama yang Anda temui di lapangan bersama dengan para personil saat melakukan evakuasi? Yang pertama terkait dengan reruntuhan rumah, bangunan. Nah itu menjadi kendala utama karena keterbatasan alat berat tentunya untuk mengangkut ini, sehingga ini akan jelas akan sedikit memperlambat. Namun kita bersama kawan-kawan dari TNI, Polri, Basarnas semuanya secara manual sudah dari tadi malam sudah selalu berada di lapangan dan untuk membantu ini korban-korban yang tertimbun. Oke, baik. Kondisi paling parah saat ini ada di mana, Pak? Kondisi yang paling terparah saat ini ada di seputaran Pantai Carita ya. Seputaran Pantai Carita ya? Iya. Apakah masih ada, Pak, kira-kira titik yang mungkin belum terjangkau oleh personil gabungan karena memang sulitnya akses untuk menuju ke sana? Ya kita masih mengupdate karena teman-teman tim terpadu sedang di lapangan dan untuk memasuki seluruh akses yang diinformasikan kepada masyarakat yang masih ada korban ataupun ada hal-hal yang lainnya. Oke, baik. Apakah ada imbauan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, Pak, di Banten khususnya dalam menghadapi situasi yang mungkin masih panik saat ini? Apa yang bisa Anda sampaikan kepada warga di Banten? Yang pertama, dengan rasa prihatin dan berduka ini, kita sama-sama berdoa, semoga cepat bisa kita atasi, dan kami himbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, mengambil tempat yang aman, supaya bisa fokus untuk penyelamatan diri dan keluarga. Dan jangan berada di dekat pinggir pantai dulu, karena aparat TNI Polri beserta pemerintah sedang melakukan upaya untuk penyelamatan dan evakuasi sehingga bisa lebih cepat dan lebih fokus. Oke, baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Banten, Bapak Kombes Pol Edi Sumardi telah bergabung bersama kami.